Masalah yang pertama yaitu keadaan kerukunan antar umat beragama di Indonesia pada era reformasi. Era reformasi di Indonesia diawali dengan lengsernya seorang presiden yang otoriter yaitu Soeharto. Perubahan pada kondisi ideal tidak semudah membalikan telapak tangan dalam ranah kebijakan keagamaan, terutama yang berkaitan dengan relasi agama-agama, tidak banyak terjadi perubahan. Pola-pola lama hubungan antar agama merupakan cermin dari kebijakan lama yang kini masih dipegangi. Secara umum, memang tidak terjadi perubahan berarti dalam arah dan orientasi kebijakan. Masih berlakunya sebagian besar produk kebijakan lama atau pada masa Orde Baru dan Orde Lama membuktikan masih langkanya perubahan kebijakan politik kerukunan antar agama. Namun bukan berarti tidak ada perubahan sama sekali. Pada pemerintahan Gus Dur terjadi perubahan yang membanggakan dalam kebijakan politik agama. Kebijakan itu adalah keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000 tertanggal 17 Januari tahun 2000 tentang pencabutan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, bahwa pelaksanaan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Bahwa pelaksanaan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina yang membatasi ruang geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya. Dengan pencabutan Kepres yang dikeluarkan oleh Soeharto itu, maka penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus, sebagaimana berlangsung selama ini. Presiden Megawati juga melakukan perubahan yang memberi angin segar kepada pemeluk Konghucu. Hal ini dilakukan dengan penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hari Tahun Baru Imlek. Kepres ini menetapkan Hari Tahun Baru Imlek sebagai hari nasional. Kebijakan ini disemangati oleh penghargaan terhadap kebebasan beragama dan penghargaan terhadap masyarakat keturunan Cina di Indonesia. Tindakan diskriminatif terhadap keturunan Cina dan pemeluk kepercayaan Cina telah mengakibatkan bangsa ini tercabik-cabik. Keputusan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2002 tentang penerapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Penyebab terjadinya konflik antar umat beragama, kemajemukan yang ada di Indonesia yang sangat beragam dalam hal agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, dan cara hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada satu sisi, pluralistik bangsa Indonesia yang menjadi positif, dan di sisi lain bisa menjadi kekuatan negatif yang berakibat pada disintegrasi bangsa. Konflik merupakan gejala-gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Apapun penyebab faktor yang sering terjadi yang mengakibatkan konflik antar umat beragama, yaitu yang pertama, belum optimalnya pendayagunaan potensi berbagai organisasi dan lembaga kemasyarakatan keagamaan dalam masyarakat. Yang kedua, masih perlu ditingkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan pengetahuan agama dan keberagamaan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir yaitu masih terdapatnya kesulitan dan membina para penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak bersifat tertutup. Kurang mampuan masyarakat untuk memahami, mendalami, dan menghayati serta mengamalkan ajaran dan nilai-nilai agama. Pemahaman yang sempit akan kebebasan beragama dan beribadah. Menguatkan paham radikalisme, kurang sadarnya masyarakat akan toleransi dan keharmonisan. Perbedaan penafsiran dari kitab suci yang diyakini,
Tantangan atau penyebab konflik di atas tentunya harus dihadapi dan dijalani bersama-sama agar terciptanya kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, yaitu bentuk atau penanganan pemerintah atas konflik yang terjadi antar umat beragama. Di balik konflik yang terjadi pada setiap masalah, tentunya ada penanganan atau solusi yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutamanya pemerintah yang memegang kendali atau solusi yang akan diberikan pada saat konflik tersebut terjadi. Berbagai kasus ketidakrukunan umat beragama seringkali terjadi di Indonesia. Contohnya, kasus pembangunan rumah ibadah di Desa Puntikayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya penolakan dari masyarakat setempat yang beragama Islam karena berdekatan dengan masjid atau pemukiman masyarakat Islam. Pembangunan gereja boleh dilakukan apabila berjauhan dari masjid dan pemukiman masyarakat, sedangkan rencana pembangunan dan anggaran dana sudah selesai dirancangkan. Penyebabnya terjadi karena konflik tersebut karena adanya perbedaan pendapat antara penganut agama dan adanya faktor kepentingan peribadahan. Konflik tersebut tentunya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. Penanganan yang dilakukan pemerintah dengan kasus tersebut yaitu Oke, baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama ialah pemerintah melakukan negosiasi. Pemerintah desa melakukan negosiasi atau musyawarah di dusun tersebut dengan masyarakat setempat. Musyawarah tersebut dipimpin oleh kepala desa yang menghadirkan kedua belah pihak yang berseteru. Namun cara tersebut belum membuahkan keputusan yang bisa diambil. Yang kedua ialah mediasi. Musyawarah kedua dilakukan bersama Bapak Bupati dan kepala desa yang akan memutuskan keputusan mutlak dalam permasalahan tersebut yang akan diterima kedua belah pihak. Namun pemerintah belum dapat dikatakan berhasil dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi antar umat beragama. Banyak konflik yang justru terabaikan oleh pemerintah dan dampaknya masalah tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang. Keterbatasan langkah atau tindakan yang dilakukan pemerintah juga harus disadari oleh masyarakat, agar masyarakat juga sadar akan pentingnya menghargai keberagaman yang dimiliki oleh setiap pemeluk agama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Abrar dengan NIM M0112111027. Saya akan menjelaskan pada slide ke-7, yaitu sikap apa yang ditanamkan pada diri untuk menjaga ketertiban umat beragama, yaitu kita sebagai masyarakat Indonesia perlu untuk menanamkan sikap atau tindakan dalam diri kita sendiri untuk sadar akan menjaga ketertiban umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, kesetaraan pengalaman ajaran agamanya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Sikap atau perilaku yang perlu untuk ditanamkan dalam diri kita sendiri. Sekian itu yang saya sempat jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya saling tenggang rasa, menghormati dan menghargai serta toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Masing-masing pribadi pemeluk agama taat pada agamanya dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika semua sifat di atas ditanamkan dalam diri masing-masing penganut agama, maka akan tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.
Setiap warga negara dan instansi pemerintah wajib memelihara kerukunan umat beragama baik pada tingkat daerah maupun tingkat pusat. Hal ini bertujuan untuk ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya kerukunan umat agama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, dan menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, dan saling percaya di antara umat beragama.